bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sniati dengan NIM 223503005 akan mempresentasikan materi yang berjudul Transformasi Geometrik dengan dosen pengampu Bapak Asra SPD MPD. Adapun submateri yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama definisi transformasi geometri, yang kedua jenis-jenis transformasi geometri, dan yang ketiga soal dan pembahasan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama ialah definisi. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri atau secara bahasa berarti perubahan. Pengertian panjangnya yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuk sendiri. Secara khusus, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y menuju posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Dalam transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, jadi dalam pembahasan pada kali ini akan lebih banyak membahas jenis-jenis transformasi geometri ini. Itu langsung saja kita bahas yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran dari suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa titik P yaitu A, B itu ditranslasikan atau digeser terhadap titik X, Y yang ditarik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu sehingga menghasilkan titik P aksen, A aksen, B aksen. Nah, sehingga diperoleh rumus translasi oleh titik X, Y sebagai berikut, yaitu titik P, A, B ditranslasikan terhadap X, Y dan akan menghasilkan titik P aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soalnya yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 3,1, titik B 6,3, dan titik C 1,5 oleh translasi T 35. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus mengacu atau berpedoman pada rumus yang di atas ya, yang telah kita pahami sebelumnya. Langsung saja kita masukkan nilainya. Didapatkan bahwa titik A 3,1 ditranslasikan terhadap 3 dan 5 menghasilkan titik A aksen, yaitu 3 ditambah 3 kemudian 1 ditambah dengan 5 sehingga memperoleh hasil A aksen sama dengan 6,6. Nah, hal serupa juga kita lakukan pada titik B dan juga titik C sehingga diperoleh hasil. Jadi koordinat bayangan segitiga A, B, C pada translasi 3 dan 5 adalah A aksen 6,6, B aksen 9,8, dan C aksen 4,10. Nah, selanjutnya yang kedua ialah refleksi atau pencerminan. Pencerminan suatu titik pada bidang batas cermin sehingga jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin.
Berikut contoh gambarnya. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa segitiga ABC itu dicerminkan sehingga memperoleh bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, dilihat bahwa pada titik A dan titik A aksen itu terlihat bahwa jarak antara titik asal A ke cermin itu sama dengan jarak titik bayangan A aksen ke cermin. Hal serupa juga terjadi pada titik B dan titik B aksen, titik C dan C aksen. Kemudian rumus umum refleksi atau pencerminan itu terdiri atas 8 macam. Jadi ada pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, hingga pencerminan terhadap titik X, Y. Jadi bisa langsung dilihat rumus yang sudah saya siapkan. Jadi untuk menyelesaikan suatu soal, maka kita bisa saja menggunakan satu rumus umum refleksi atau bahkan dalam satu soal itu menggunakan 2 atau lebih rumus umum refleksi ini. Karena saking banyaknya rumus ini, kita bisa mengetahui atau memahami rumus ini dengan cara melihat kesamaan antara rumus satu dan rumus yang lainnya. Misalnya antara pencerminan antara sumbu X dengan sumbu Y, itu terlihat bahwa hasil dari pencerminannya itu hanya beda tipis atau berkebalikan. Begitu pula pada pencerminan terhadap sumbu X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Itu juga terlihat bahwa hasil pencerminannya berkebalikan. Nah, hal serupa juga ditemui pada pencerminan terhadap pangkal, yaitu 0,0. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Bahkan hasil pencerminan itu hampir mirip, hanya saja terletak perbedaan pada tanda minus dan positif, atau bahkan letak A dan B yang saling bertukar. Dan saya harap teman-teman bisa memahami daripada rumus ini. Dan selanjutnya kita akan melihat contoh soal untuk lebih memahami materi refleksi ini, yaitu tentukan bayangan titik P min 4,5 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B garis Y sama dengan min X, C garis X sama dengan 3. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada rumus yang akan kita jadikan patokan sesuai dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Untuk bagian A, titik P min 4,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka rumusnya dapat dilihat, yaitu menghasilkan titik P aksen A, min B. Maka langsung saja kita substitusi, menghasilkan titik P min 4,5 ketika dicerminkan pada sumbu X menghasilkan P aksen min 4, min 5. Begitu pula menjawab pada bagian B, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka rumusnya seperti yang tertera di samping, yaitu menghasilkan bayangan P aksen min B, min A. Jadi langsung saja kita substitusi, itu menghasilkan titik P min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, menghasilkan bayangan yaitu P aksen min 5,4. Dan yang terakhir itu C, ketika dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3, maka rumusnya seperti yang tertera di samping juga, yaitu menghasilkan bayangan P aksen 2K dikurang A, B. Jadi langsung saja kita substitusi pula, titik P min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3, memperoleh bayangan yaitu 2 dikalikannya karena kayaknya 3, jadi 2 dikali 3, kemudian dikurang A, dikurang min 4,5, karena 2 dikali 3 itu sama dengan 6, dikurang min 4, maka totalnya 10. Jadi diperoleh bayangan yaitu 10,5.
Nah, selanjutnya yang ketiga ialah rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu titik sejauh theta dengan pusat pemutaran pada titik 0,0. Rotasi searah jarum jam disebut rotasi arah negatif, sedangkan rotasi berlawanan jarum jam disebut rotasi arah positif. Nah, untuk lebih jelasnya berikut saya tampilkan gambarnya. Nah, untuk rotasi arah positif gambarnya seperti ini. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk rotasi arah negatif itu dia searah dengan jarum jam. Nah, adapun rumus umum dari rotasi ini yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, ketika rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka rumusnya yaitu titik P, A, B menghasilkan titik A, B dirotasikan sejauh searah jarum jam, maka menghasilkan bayangan B, min A. Begitu pula ketika berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan bayangan min B, A. Jadi dia itu kebalikan dari searah dan berlawanan. Dan ketika dia dirotasikan sejauh 180 derajat, maka hasil bayangannya itu min A, min B. Langsung saja kita lihat contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan titik M 3,6 jika dirotasikan A 90 derajat searah jarum jam, B 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk menjawabnya kembali lagi kita berpatokan pada rumus yang sebelumnya kita bahas, yaitu kalau dia searah jarum jam maka bayangannya itu adalah B, min A. Jadi kita substitusikan titik M 3,6 dirotasikan searah jarum jam, maka menghasilkan bayangan min 6,3. Kemudian bagian B dirotasikan berlawanan arah jarum jam, maka rumusnya sama, yaitu menghasilkan bayangan min B, A. Jadi dia itu kebalikan dari searah jarum jam, sehingga diperoleh hasil substitusi yaitu titik M 3,6 dirotasikan berlawanan arah jarum jam, itu menghasilkan bayangan 6,3. Selanjutnya yang keempat itu dilatasi atau perkalian. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, berikut gambarnya. Jadi terlihat dalam gambar ini bahwa terdapat sebuah segitiga yang bayangannya itu diperkecil berdasarkan letak titik-titiknya. Nah, dalam gambar itu dijelaskan bahwa titik P, A, B yang dilatasikan dengan faktor skala K akan berubah menjadi X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Nah, adapun faktor skala K itu sama dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik bayangan itu dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal, dengan syarat bahwa faktor skala K bernilai plus jika bayangan terletak di sisi yang sama dengan titik asal, sedangkan K bernilai negatif jika bayangan terletak di sisi yang berlawanan dari titik asal. Jadi kita melihat gambar yang tertera di atas bahwasannya faktor skala itu pasti bernilai positif ya, karena bayangannya itu terletak di sisi yang sama dengan titik awal. Jadi dia itu tetap di sisi kanan, garis di sumbu Y. Berikut rumus umum daripada dilatasi, yaitu ada dua. Pertama, terhadap titik 0,0 dan yang kedua titik X, Y. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal, yaitu tentukan bayangan titik A 3,5 jika dilatasikan A terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4 dan B terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. Jadi sekali lagi untuk menjawabnya kita harus berpatokan pada rumus yang sudah ada. Nah, untuk pada bagian A itu dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Untuk rumusnya bisa dilihat pada di samping, yaitu menghasilkan bayangan K dikali A, K kali B.
Kemudian langsung saja kita substitusikan nilainya, yaitu titik A 3,5 itu dilatasikan dengan titik 0,0 dengan faktor skala 4, yaitu menghasilkan A aksen 4 dikali 3 di koma 4 kali 5 sama dengan titik bayangan A itu 12,20. Hal serupa juga dilakukan pada bagian B, yaitu dilatasi terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. Rumusnya itu bisa dilihat pada di samping kanan, di mana yaitu titik bayangannya menghasilkan P aksen K dikali A kurang X ditambah X di X, K dikali B kurangnya ditambah Y. Jadi langsung saja kita substitusi karena di sini kan 3,5 artinya 3 itu X dan 5 itu Y. Jadi untuk hasil titik A 3,5 itu dilatasikan terhadap 1,2 dengan faktor skala 4 itu memperoleh bayangan A aksen 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1, 2 dikali 5 dikurang 2 ditambah 2. Dan kita operasikan itu menghasilkan A aksen 5,8. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk pada soal dan pembahasan. Nah, soalnya yang saya tentukan itu, soalnya tentukan bayangan titik S 2,-3A jika ditranslasikan terhadap 4 dan 6, B jika direfleksikan terhadap sumbu Y, C jika dirotasikan sejauh 180 derajat, dan D jika dilatasikan terhadap titik 0,0 pada faktor skala 3. Dan langsung saja kita jawab pertanyaannya. Pada soal bagian A itu jika ditranslasikan terhadap 4 dan 6. Nah, kita ingat pada rumus translasi yang kita pakai ini dia menggunakan rumus P A, B ditranslasikan terhadap X dan Y dan menghasilkan bayangan P aksen X tambah A, Y ditambah B. Jadi kita langsung saja substitusi masuk nilainya. Karena tadi diperoleh nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6, sedangkan A sama dengan 2 dan B sama dengan -3. Jadi langsung saja titik X, titik S 2, -3 ditranslasikan pada 4 dan 6 itu menghasilkan titik bayangan S aksen 6,3. Jadi langsung saja saya berikan hasilnya karena teman-teman mungkin sudah paham bahwa 6 ini diperoleh dari 4 tambah 2, sedangkan 3 itu diperoleh dari 6 ditambah -3. Selanjutnya pada bagian B, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, kita ingat bahwa rumusnya itu P A, B direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan V aksen min A, B, sehingga diperoleh titik S 2,-3 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan min 2,-3. Kemudian masuk pada bagian C. Jika dirotasikan sejauh 180 derajat, kita menggunakan rumus V A, B dirotasikan sejauh 180 derajat itu memperoleh bayangan min A, min B. Dan langsung saja kita substitusi masuk, yaitu titik S 2,-3 dirotasikan sejauh 180 derajat itu menghasilkan bayangan S aksen min 2,3. Kemudian yang terakhir itu jika dilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 3, ingat kita juga menggunakan rumus titik P A, B itu dilatasikan terhadap titik 0,0 dan menghasilkan titik bayangan K dikali A, K dikali B. Maka diperoleh titik S 2,-3 dilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 3 dan memperoleh bayangan 3 dikali 2, 3 dikali -3 dan hasilnya itu 6,-9. Itulah pembahasan saya tadi mengenai transformasi geometri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.